Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan isi dari pop-up book yang sudah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Damara, nomor absen 12 dari kelas 8A. Nama saya Luayu, nomor absen 19 dari kelas 8A. Nama saya Krista Bapak Kalina, nomor absen 6 dari kelas 8A. Nama saya Benci, nomor absen 1, kelas 8A. Nama saya Timotius Kandita Katamu Jaya, nomor absen 25 dari kelas 8A. Yang pertama, halaman pertama. Masuknya Eropa ke Indonesia merujuk pada periode penjajahan dan kolonialis yang dimulai pada abad ke-15. Kontak awal antara Eropa dan Indonesia dimulai ketika pelaut-pelaut Eropa mencari jalur perdagangan baru ke Asia, terutama untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat berharga. Hal ini diawali oleh negara Portugis yang berhasil menaklukkan Malaka sebagai pelabuhan penting dan pusat perdagangan rempah-rempah. Sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dimulai dari harga rempah-rempah yang melonjak tinggi di Eropa. Hal ini membuat banyak negara di Eropa berlomba-lomba untuk menemukan wilayah penghasil rempah-rempah, termasuk Indonesia. Sebelumnya, wilayah perdagangan rempah-rempah Indonesia didominasi pedagang asal Tiongkok dan Arab. Akhirnya, Portugis mencari jalan lain sampai berhasil tiba di wilayah Maluku yang dimana rakyat Maluku menyambut dengan lagu poco-poco. Halaman kedua, tahun 1512 armada laut Portugis sampai ke Malaka. Portugis tiba di Kepulauan Nusantara dengan membawa serta 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Ini merupakan awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada masa penjajahan Portugis, negara ini mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke negara Asia Tenggara lainnya. Di samping itu, Portugis juga melakukan ekspansi wilayah ke Sulawesi, Maluku, sampai Nusa Tenggara, serta mendirikan pos perdagangan maupun benteng. Bukan hanya itu, Portugis juga menjalin hubungan kerjasama dengan pemimpin lokal atau raja-raja. Di halaman ketiga dan keempat, ada beberapa faktor juga turut melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa, antara lain adalah 1. Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki, Seljuk, dan orang Arab. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel. Tahun 1453, Khalifah Utsamiyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Yang ketiga, mencari kepulauan rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Bangsa Eropa menjadikan rempah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Yang keempat, perkembangan teknologi dan sains. Setelah kekalahan di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa justru berkembang pesat seiring berakhirnya fase abad gelap dan digantikan dengan Renaissance. Yang ke ini, agama Katolik masuk dan berkembang di Nusantara pada periode kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Penyebaran agama Katolik pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis yang datang dengan tujuan mencari rempah-rempah. Pasalnya, dalam melakukan penjelajahan, bangsa Portugis memang mengusung. Pada halaman ini menjelaskan mengenai misionaris terkenal yang menyebarkan agama Katolik di Maluku. Selain menjelaskan tentang misionaris, di sini juga menjelaskan mengenai era VOC. Pada awal abad ke-17, kekuatan militer semakin menancapkan kekuasaannya di Indonesia. VOC bahkan merebut dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Bahkan para imam Katolik juga diancam hukuman mati jika ketahuan masih berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Salah satu imam Katolik yang terbunuh bernama Pastor Egidius de Abreu SC yang dihabisi pada tahun 1624 di Kastel Batavia.
Di halaman ini menjelaskan mengenai era Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, kebebasan beragama mulai diberlakukan. Pastor F. van Lith SJ lantas mulai melaksanakan misi Katoliknya dengan datang ke Muntilan pada 1986. Awalnya, usaha Pastor van Lith masih belum menunjukkan hasil. Namun hal ini tidak mematahkan semangatnya untuk menyebarkan ajaran Katolik di Nusantara. Kemudian pada 15 Desember 1904, rombongan pertama orang Jawa sebanyak 178 orang dibaptis di mata air. Semagung yang saat ini dikenal dengan nama Sendang Sono. Sejak saat itu, pertumbuhan agama Katolik pun terus berkembang. Pada bagian ini menjelaskan tentang salah satu tokoh yang terkenal dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia adalah Franciscus Xaverius. Ketika kapal Santiago yang ditumpanginya lepas tambang dari pelabuhan Lisabon, usia Xaverius hampir genap 35 tahun. Dia lahir pada 7 April 1506 dan meninggalkan Eropa di tanggal yang sama, tahun 1541. Ia berangkat sebagai wakil rakyat menurut sistem patroada dan diangkat menjadi wakil diplomatik Paus. Daerah-daerah yang didatangi Xaverius adalah daerah-daerah yang dalam kuasa atau setidaknya daerah perdagangan rempah-rempah Portugis. Ketika sampai di sebuah kawasan, pertama ia mengunjungi kelompok-kelompok kecil umat yang telah dibaptis. Tetapi sesudah itu ia mengarahkan kepada banyak orang kafir di daerah itu. Ia menulis katekismus kecil dalam bahasa Melayu, membuka sekolah-sekolah bagi orang pribumi, dan dengan kepribadiannya yang mempesona mempengaruhi ribuan orang, mengajar dan membaptis mereka. Sebagai wakil raja Portugis, dia sering diundang raja-raja, baik karena mereka ingin belajar iman Katolik maupun karena ingin berhubungan dengan negeri Portugis. Di situ dia menyebarkan Katolisme. Setelah 3 tahun di sekitar India dengan hasil yang tidak memuaskan, dia menuju ke timur. Dia pun menuju Malaka yang sudah menjadi pangkalan strategis Portugis sejak 1511. Bulan Oktober 1545, kapalnya tiba di Malaka. Ia tinggal di Malaka selama beberapa bulan sambil belajar bahasa Melayu, lalu berkunjung ke pulau-pulau Maluku, termasuk Ambon, Ternate, dan Halmahera. Setelah tahun baru 1 Januari 1546, dia naik kapal dari Malaka ke Ambon. Xaverius bukan pembawa Katolik pertama di Maluku. Sekitar tahun 1538, sudah ada penginjilan Katolik di Ambon. Sepanjang tahun 1546 sampai 1547, Xaverius bekerja di tengah-tengah orang Ambon, Ternate, dan Morotai, serta meletakkan dasar-dasar bagi suatu misi yang tetap di sana dengan selalu meminta pertolongan Roh Kudus agar misinya berjalan lancar. Xaverius dianggap berhasil. Keberhasilannya ini terutama disebabkan karena pertolongan Roh Kudus dan karena kasih sayangnya kepada penduduk setempat. Ia selalu membela produk setempat kalau ditindas orang Portugis. Sikapnya mempertaruhkan diri tanpa pamrih merupakan hal kontras yang jelas sekali dengan keserakahan kolonial pedagang-pedagang dan serdadu-serdadu Portugis. Franciscus Xaverius sia-sia saja mencoba mengoreksi sikap mereka. Setelah setahun lebih di Maluku, Xaverius kembali ke Malaka. Target berikutnya adalah Jepang. Xaverius sadar bahwa tidak semua unsur kebudayaan bukan Kristen harus dianggap hina ataupun ditolak begitu saja. Sebaliknya, ada hal yang patut dihargai. Agama Kristen harus disampaikan sesuai dengan pendidikan dan kebudayaan setempat. Karena agama yang diajarkannya mengajarkan kasih sayang di setiap tempat. Sifatnya yang ramah dan perhatiannya yang tulus menarik orang untuk percaya pada Kristus. Di halaman ini selain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda, salah satu bangsa yang juga ikut menjajah bangsa Indonesia adalah bangsa Inggris. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengandalkan suplai barang yang mampir di libasan rempah-rempah yang diperoleh kemudian diperdagangkan kembali ke Eropa Barat dan Utara. Namun itu tidak berlangsung lama. Inggris bersih tegang
dengan Portugis terkait Perang 80 tahun. Perang pada 1566 sampai 1648 itu adalah episode pemberontakan Belanda terhadap penjajah Spanyol. Pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan berlayar ke dunia timur. Inggris sampai di India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Vasco da Gama dan selanjutnya sampai di Banten tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster dan diizinkan membuat kantor oleh Sultan Banten. Bangsa Eropa yang menjajah Indonesia banyak menerapkan sistem-sistem dan berbagai macam peraturan untuk mempermudah proses kolonisasi mereka, yang tak jarang juga ikut menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Bahkan faktanya sampai sekarang, bangsa kita masih seringkali dijajah oleh bangsa asing dari segi kebudayaan sampai cara hidup. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif dari perkembangan kebudayaan. Yang pertama, peningkatan toleransi dan keharmonisan sosial. Yang kedua, peningkatan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mempercepat terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Dan untuk dampak negatifnya ada hilangnya nilai-nilai tradisional dan identitas budaya. Yang kedua, terjadinya kesenjangan budaya. Dan yang terakhir, seringkali malu untuk menggunakan budaya asli bangsanya sendiri. Sekian presentasi dari kami mengenai pop-up book ini. Terima kasih.